Pada kesempatan video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah tool analisa struktur kepemilikan saham di IHSG ya. Nah, di sini terbagi 3 bagian besar, yaitu di bagian yang pertama ini adalah profil emiten, kemudian ini adalah komparasi kepemilikan investor lokal dan asing, kemudian di bagian yang ketiga ini adalah total perpindahan atau pergerakan transaksi antara lokal dan asing. Kemudian ini adalah pergerakan individu ya, investor individu. Oke, saya jelaskan untuk yang di bagian profil. Sebelum saya jelaskan, bagi teman-teman yang menginginkan tool analisa struktur kepemilikan saham ini, bisa download melalui link yang ada di deskripsi. Apabila teman-teman ingin membuatnya sendiri, ini adalah bisa membuat berdasarkan data yang ada di KSE ya. Pada dasarnya ini saya buat dari data di KSE ya. Ini di KSE ini teman-teman tinggal pilih di bagian publikasi, kemudian data statistik, lalu kepemilikan efek ya. Untuk websitenya adalah di kse.co.id ya. Seperti ini, ya diklik. Kemudian pilih di bagian data dan user guide, kemudian unduh kepemilikan efek. Oke, muncul seperti ini, teman-teman tinggal download aja ya. Misalnya yang terakhir adalah 30 April, tinggal di download aja. Ini berupa teks ya. Teman-teman tinggal nanti di convert melalui Excel ya. Oke, di sini saya tidak akan saya jelaskan bagaimana cara buatnya. Nah, di sini saya akan jelaskan yang ada di sini yang udah jadi ya. Ini datanya seperti ini ya. Kalau udah di convert di Excel ya. Nah, seperti ini datanya. Kemudian saya olah, dianalisa di sini, dan hasilnya jadilah sebuah tool analisa struktur kepemilikan saham. Oke, di bagian yang pertama adalah profil emiten. Di sini teman-teman tinggal seleksi di sini. Maka di sini akan berubah secara otomatis ya. Mulai dari nama emiten. Ini tergantung kecepatan internet dari teman-teman sekalian ya. Nah, ini nama emiten, kemudian market cap-nya berapa, kemudian total saham, tanggal IPO-nya, kemudian papan pencatatan, harga sekarang, kemudian harga tertinggi dalam 52 minggu, kemudian harga terendah 52 minggu. Nah, kemudian kepemilikan lokal dan asing. Nah, di sini ada bandar ya. Dalam tanda kutip, apabila kepemilikan mayoritas ini adalah lokal, maka di sini adalah bandarnya lokal. Jadi yang menguasai barang ini adalah orang lokal ya, orang Indonesia ya. Kemudian kalau ini asing, mayoritas ini yang asing, maka di sini akan berubah menjadi asing ya. Misalnya saya ganti ya. Untuk ganti teman-teman tinggal klik di sini, pilih daftarnya. Atau teman-teman bisa arahkan di sini seleksi sel, kemudian ketikkan emitennya jika teman-teman hafal BPRI misalnya ya. Nah, tinggal tekan enter, tunggu beberapa saat akan loading ya di sini datanya. Nah, di sini akan tampil ya. Nah, di sini akan tampil datanya. Oke, di sini adalah mayoritas yang menguasai saham BPRI adalah asing ya. Kepemilikan asing. Jadi di sini bandarnya adalah asing ya. Kemudian di sebelah kanannya di sini teman-teman bisa mengatur, ini adalah chart atau grafik pergerakan sahamnya. Teman-teman bisa mengganti rentang tanggalnya. Ini adalah tanggal awal. Tinggal double klik aja, di sini akan muncul kalendernya di sini ya. Misalnya ingin diganti mulai tanggal 1 Januari 2023. Tunggu beberapa saat. Ini sampai tanggal hari ini ya, 11 Mei 2026. Ini adalah pergerakan sahamnya. Oke. Kemudian di bagian bawahnya adalah komparasi
antara kepemilikan investor lokal dan asing. Nah, teman-teman bisa melihat pergerakannya dari bulan ke bulan dengan mengganti filter yang ada di sini ya. Misalnya di sini Maret. Filter ini mengikuti filter yang ada di sini ya tahunnya. Berarti ini Maret tahun 2026 ya. Seperti ini adalah pergerakannya. Ya, untuk bulan April kemarin, ini yang belanja yang melalui perubahan ini adalah di retail. Nah, di sini retail yang beli ya, investor individu atau retail ya. Jadi ketika sahamnya turun kemarin, yang ambil banyak adalah retail. Kemudian di sebelah kanannya adalah asing sedang jualan, makanya harganya turun ya. Ya, bisa dilihat di sini ya. Nah, ini adalah reksadana asing keluar sebanyak 2%. Kemudian ini dana pensiun, perusahaan, kemudian lainnya ya. Kemudian yang menadah atau yang mengambil adalah ini reksadana ambil, kemudian ini yang hijau ya. Kalau yang merah ini berkurang ya, jadi ikut jualan ya. Reksadana jualan, kemudian perbankan jualan, dan di sini asuransi juga ikut jualan. Yang nambah porsi adalah dana perusahaan, ini perusahaan, kemudian dana pensiun, lalu retail atau individu, kemudian sekuritas, yayasan, dan lainnya ini tambah, tapi tidak signifikan. Yang ambil banyak adalah kebanyakan retail ya. Jadi dengan analisa ini teman-teman jangan mengikuti pergerakan retail, karena kebanyakan pergerakan retail adalah jadi santapan pemain besar ya, adalah bandar ya. Jadi kebanyakan retail adalah boncos alias rugi. Nah, di bagian yang ketiga ini adalah pergerakan dari perpindahan kepemilikan saham antara lokal dan asing. Kemudian di sini saya tambahkan satu kolom, yaitu pergerakan retail ya. Misalnya di sini lihat tahun 2025 ya. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, di sini bisa dilihat ini yang minus ini lokal. Ini yang minus adalah asing ya. Di tahun 2025 dari analisa struktur kepemilikan saham di sini, asing mayoritas jualan ya. Ini netnya, totalnya adalah 2,7 miliar ya, lembar ya dijual. Dan harga sahamnya ini adalah pergerakan kinerja harga sahamnya. Nah, di sini di bulan Januari ini plus 3% ya, dibandingkan dengan tutup buku tahun 2024 ya, Desember 2004 adalah naik ya 3%. Nah, di sini ketika bisa diperhatikan di sini ketika individu ini retail beli, otomatis ya, kecenderungan, bukan otomatis ya, kecenderungannya adalah ini kinerja sahamnya, harga sahamnya adalah merah. Kemudian ini ambil lagi, ini naik bulan Maret 2025. Kemudian ini beli lagi, nah, ini merah. Kemudian jika ini setelah naik ya, ini turun sedikit, asing jualan banyak ya. Nah, ini mungkin strategi dari asing untuk menjual sahamnya, maka di bulan Maret ini dikerek naik harganya. Kemudian di bulan Mei ini adalah melakukan jualan yang lumayan besar ini ya, 690 juta lembar. Nah, di sini harganya naik ya, untuk memancing retail untuk membeli ya. Kebiasaan retail adalah membeli di pucuk ya. Nah, kemudian ketika retail ini ya membeli, maka ini harganya turun ya, impas ya jadinya ya, untuk memancing naik. Kemudian retail masuk, nah, ini harga sahamnya turun. Kemudian ini jualan lagi, harganya dijaga, cuman minus 1% dari bulan sebelumnya. Kemudian di sini jualan banyak lagi, biar retail tertarik, maka harga sahamnya dikerek naik lagi. Kemudian jualan besar. Kemudian di bulan berikutnya ini adalah
turun ya 6%. Kemudian ini retail beli lagi. Nah, setelah beli banyak di bulan berikutnya turun. Kemudian ini turun sampai Desember 2025. Kemudian di tahun 2026, nah tunggu, ini adalah kecenderungan turun dan retail kecenderungan beli. Jadi apabila saham dikuasai asing atau bandarnya asing, ketika asing jualan itu cenderung ditampung oleh retail ya. Kemudian harga sahamnya kebanyakan merah atau turun ya. Jadi kebalikannya ya, kalau asing jualan nih harganya turun, nah retail beli. Kalau retail jualan, ini jualan, asingnya beli, nih harganya naik. Jadi ini adalah sebuah ironi ya. Terkadang saya sendiri pernah mengalami ya, ketika beli harga turun, ketika dijual harganya malah naik. Itu adalah sebuah ironi di pasar saham jika kita mengikuti pergerakan retail ya. Jadi kita harus menganalisa dengan pergerakan struktur kepemilikan saham ini. Jadi teman-teman apabila mayoritas saham dibeli retail, teman-teman hindari aja. Jadi tunggu aja sampai retailnya cut loss ya, atau jual rugi. Jadi ketika retail pada cut loss, maka biasanya pergerakan sahamnya akan lebih bagus ya. Semakin banyak yang menguasai itu buruk, semakin sedikit yang menguasai barang mayoritas itu semakin bagus berdasarkan analisa struktur kepemilikan sahamnya. Kita coba cek lagi ya, misalnya BBCA ya. BBCA. Nah, di sini juga sama. Asing keluar merah ya. Atau kebalikannya, jika retail beli kecenderungan harganya merah. Ya, seperti ini. Nah, ini juga sama, ini individu ya. Retail beli, harga turun ya. Kita coba cek ke belakang di saham BBCA. Nah, ini juga sama. 2025 mayoritas ini asing keluar ya. Sahamnya cenderung merah. Jadi kebalikannya ya. Jika retail beli harganya merah. Nah, jika asing beli, ini asing beli harganya hijau ya, naik ya. Ini juga sama. Kemudian ini juga sama. Nah, ini adalah salah satu indikator ya, atau analisa struktur. Ini juga sangat penting dalam menentukan emiten mana yang teman-teman ingin investasikan ya, di investasi. Jadi teman-teman jangan sampai rugi jika melakukan investasi. Dengan analisa struktur kepemilikan saham ini, teman-teman bisa berhati-hati dalam investasi sehingga tidak mengalami kerugian ya. Misalnya saya coba cek saham yang bandarnya lokal aja, MBMA misalnya ya. Nah, ini MBMA ya. Ini saham mayoritas dikuasai lokal ya. Nah, di sini. Ini pergerakannya. Kebanyakan juga sama. Nah, ini individu ya. Nah, jika lokal jualan, nah ini turun ya. Jika lokal beli, nah ini lokal beli, nah ini naik. Ini beli banyak, ini naik. Nah, dan ini jualan masih naik ya. Nah, di sini ini kecenderungan naik ini ya kalau lokal. Kemudian 2026 ini jadi pembalikan arah ya. Jadi ketika ini jualan, ini naik ya. Individu jualan, retail jualan, ini malah naik. Ini retail jualan, ini naik ya. Ini lokal beli, harga naik ya. Oke, itu saja penjelasan dari tool analisa struktur kepemilikan saham.
Bagi teman-teman yang menginginkan bisa download melalui link yang ada di deskripsi. Bagi teman-teman yang mau membuat sendiri bisa download datanya melalui kese.co.id ya. Oke, cukup dulu untuk penjelasan mengenai tool analisa struktur kepemilikan saham. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.